Jumpa lagi bersama teman-teman. Kita mau belajar bersama-sama tentang sejarah sesuai yang Alkitab nyatakan. Shalom anak-anak dan pemirsa sekalian, bersyukur hari ini kita masuk dalam renungan hari yang ke-11 dengan judul Sejarah. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga yang maha baik, kami berterima kasih kesempatan ini Tuhan berikan untuk kami belajar tentang sejarah. Pimpinlah kami supaya kami boleh sama-sama diberkati melalui renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian dan pemirsa, ketika kita mendengar kata sejarah, maka yang selalu keluar dari pikiran kita adalah nama tokoh-tokoh pahlawan. Atau kita ingat dengan kisah-kisah perang di masa lampau. Ataupun kita ingat cerita tentang cerita-cerita kolosal besar di masa lampau. Nah, kalau pengertian sejarah sampai di sini, maka terlalu sempit kita mengerti sejarah. Kalau begitu sejarah itu apa? Saya akan memberikan definisi atau arti secara bebas. Sejarah merupakan kumpulan atau rangkaian peristiwa tentang kehidupan manusia yang berkait dengan Allah yang mengendalikan seluruh sejarah umat manusia. Itulah sejarah. Hari ini kita akan belajar salah satu bagian dari sejarah, yaitu silsilah. Silsilah itu apa? Silsilah itu daftar keturunan orang-orang yang pernah lahir dalam satu keluarga atau bangsa atau suku. Nah, kalau begitu, apakah perlu ya kita tahu silsilah? Sangat perlu, karena dari silsilah kita akan tahu siapa saja saudara kita, siapa saja yang menjadi keturunan-keturunan dari silsilah tersebut. Bahkan dari itu kita akan tahu berapa besarnya daripada kehormatan seseorang dalam keluarga. Hari ini kita akan belajar silsilah dari Adam yang diurut dari keluarga Set, yaitu keluarga orang-orang benar atau keluarga anak-anak Allah. Kemarin kalian sudah diminta untuk membaca dari Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan 32. Mungkin kalian terlalu bosan membacanya karena nama-nama orang yang ditulis. Tetapi ingat loh, ada satu nama yang sungguh menarik, yaitu nama Henokh. Kenapa nama Henokh menjadi menarik? Mari kita membacanya dari Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh mempunyai catatan yang sungguh indah. Dikatakan bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Artinya bahwa Henokh di dalam mengisi hidupnya tidak dengan hal-hal yang tidak bermakna. Henokh tidak mengisi hidupnya dengan hal-hal yang sia-sia. Tetapi dia hidup bergaul dengan Allah, artinya berjalan bersama dengan Allah. Nah, waktu berjalan dengan Allah ini tidak 1-2 jam, tetapi sepanjang hari dia berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan selalu ada di sampingnya. Anak-anak sekalian, Henokh ini bukan orang yang nganggur sehingga dia terus berjalan dengan Allah. Tetapi dia punya anak seperti ditulis dalam Alkitab. Artinya dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kebutuhan hidup keluarganya. Sekaligus dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi karena Henokh hidup bergaul dengan Allah, dia pasti mengerjakan segala sesuatu bukan asal-asalan. Tetapi dia mengerjakan segala sesuatu dengan seteliti mungkin.
karena dia sedang bekerja untuk Tuhan yang selalu ada di sampingnya. Demikian juga kalau dia sedang berbuat apa saja, pasti dia berbuat sesuatu yang tidak menyakitkan hati Tuhan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Nah, anak-anak sekalian, Henokh menjadi contoh buat kita sekalian. Anak-anak, orang dewasa, mari kita mencontoh seperti Henokh ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita mengatakan kita adalah anak-anak Allah, mari kita seperti Henokh mengerjakan segala sesuatu dengan benar, dengan teliti, seperti untuk Tuhan. Dan anak-anak yang masih sekolah, jangan mencontek karena Tuhan tahu. Tuhan tidak suka hal itu. Anak-anak sekalian, kita sangat bersyukur kalau kita sudah diberikan satu teladan bahwa Henokh orang yang bergaul dengan Allah. Tentunya ketika dia bergaul dengan Allah, dia mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Apakah itu? Alkitab mencatat bahwa Henokh diangkat hidup-hidup oleh Allah. Karena Allah yang mengangkat, kemana Allah mengangkat Henokh? Tentunya karena Allah itu yang mempunyai sorga, maka Henokh diangkat oleh Allah ke sorga. Kalau anak-anak ingin diangkat oleh Allah, hiduplah bergaul dengan Allah, hiduplah berjalan dengan Allah. Jangan sampai loh kalian diangkat oleh setan. Kemana kira-kira kalau setan mengangkat kalian? Setan akan mengangkat kalian ke neraka. Sekali lagi, baik anak-anak, baik pemirsa, mari kita ambil keputusan bahwa kita ingin diangkat oleh Allah ke sorga. Berjuanglah untuk hidup bergaul bersama dengan Allah. Hidup berjalan bersama dengan Allah. Bersyukur dengan demikian kalau kita yang sudah diberi nama anak-anak Allah, kita sudah dimasukkan di dalam silsilah sebagai anak-anak orang benar atau anak-anak Allah. Artinya kita sudah diperdamaikan dengan Yesus Kristus. Seperti Henokh beriman yang benar kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kalau hari ini firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami tidak asal-asalan atau tidak mengisi hidup kami dengan hal yang sia-sia. Tetapi kami mau mengisi hidup kami dengan hal yang bermakna, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah boleh dimasukkan dalam silsilah kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa ajaibnya, Tuhan juga memberikan makna yang penting dalam keseharian Kayla. Nanti waktu besar Kayla berharap dapat mengejarkan hal penting yang berpengaruh dalam sejarah manusia. Mari baca lagi Kejadian 6 ayat 7.